Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanandra Amelia Putri dari Prodi PGMI 4D. Saya dari kelompok 13. Saya akan menjelaskan ringkasan materi daripada kelompok 5. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Dan yang kedua yaitu karakteristik pedagogik. Karakteristik pedagogik itu ada 7 karakteristik. Yang pertama yaitu karakteristik para peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek emosional, intelektual, sosial, dan moral. Dan yang kedua yaitu teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pembelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang sangat kreatif. Dan yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus atau RPP yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Dan yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan saja, melainkan juga melakukan pendampingan materi pembelajaran, dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang kelima yaitu pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang sangat berbeda-beda dan guru harus memahami itu. Dan yang keenam, cara berkomunikasi. Sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat proses atau saat penyampaian pembelajaran di kelas. Dan yang keenam yaitu penilaian dan evaluasi belajar. Penilaian meliputi hasil atau proses pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap aktivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Izatul Maziah. Pertanyaan pertama, apa saja yang harus dimiliki guru dalam kompetensi pedagogik? Ada 7 karakteristik yang harus dimiliki guru. Yang pertama, karakteristik para peserta didik. Dan yang kedua, teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Dan yang ketiga, pengembangan kurikulum guru harus bisa pengembangan kurikulum guru, yaitu guru harus bisa menyesuaikan silabus atau RPP. Dan yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi para peserta didik. Dan yang keenam, cara berkomunikasi. Dan yang ketujuh, penilaian dan evaluasi belajar. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan apa yang penyebab kompetensi pedagogik yang belum optimal. Yang pertama, guru yang belum melakukan pengayaan dan remedial. Yang kedua, guru menggunakan pendekatan student centered approach textual. Dan yang ketiga, guru belum menyusun silabus dan RPP. Yang keempat, guru yang belum memperbarui penyusunan RPP. Kelima, guru yang belum mencantumkan indikator dan waktu kegiatan ke dalam RPP. Yang keenam, guru yang belum menyampaikan materi sesuai RPP. Dan yang ketujuh, guru tidak mengembangkan potensi akademik dengan percepatan. Yang kedelapan, guru yang menyampaikan pertanyaan tidak ditujukan kepada semua peserta didik. Dan yang kesembilan, guru yang belum kreatif menggunakan teknik penilaian. Dan yang terakhir yaitu guru yang belum membahas pertanyaan-pertanyaan yang masih menimbulkan kesulitan. Nah, demikianlah video dan penjelasan singkat daripada saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.